Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andika Adinanda Siswoyo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dan pengembangan karir guru. Sebelum itu, perkenalkan saya Herlina Melia sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Sebelum berlanjut kepada materi, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Salwa Zata Sabrina dengan NIM akhir 123. Yang kedua ada Risna Nurul Wijayanti dengan NIM akhir 131. Yang ketiga ada Indah Wijayanti dengan NIM akhir 154. Dan yang terakhir ada Herlina Amelia dengan NIM akhir 157. Pada presentasi hari ini, ada pun subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua mengenai prinsip-prinsip pengembangan karir guru, yang ketiga mengenai proses pengembangan karir guru, dan yang keempat mengenai program dan pelaksanaan karir guru. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karir dan pengembangan karir guru. Karir berarti perkembangan dan kemajuan seseorang dalam kehidupan secara umum, termasuk pekerjaan atau jabatan yang dibayarkan dengan upah atau keuntungan finansial lainnya. Karir guru merujuk pada perkembangan dan kemajuan yang terjadi secara sistematis dalam profesi sebagai seorang guru. Penting bagi seorang guru untuk terus mengembangkan karir mereka melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Dalam mencapai karir guru, terdapat beberapa indikator yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kinerja pembelajaran. Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang kedua, pengembangan diri. Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam mengikuti pelatihan atau lokakarya yang berkaitan dengan bidang pendidikan, serta kemampuan guru dalam menerapkan hasil pelatihan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan. Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam memimpin kegiatan sekolah, seperti menjadi koordinator kegiatan sekolah atau menjadi pembina ekstrakurikuler. Yang keempat, penelitian dan publikasi ilmiah. Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau menghasilkan publikasi ilmiah terkait bidang pendidikan. Yang kelima, pengabdian pada masyarakat. Indikator ini mencakup partisipasi guru dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Yang keenam, inovasi dan pengembangan kurikulum. Indikator ini mencakup kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran program atau penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya seorang guru yang kompeten juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kuat untuk maju dalam pekerjaan. Guru dengan kecakapan Adapun kecakapan dalam pengembangan karir guru, yang pertama yaitu cakap mengenal diri atau self-awareness skill. Di antaranya sadar sebagai makhluk Tuhan, sadar eksistensi diri, dan sadar potensi diri. Yang kedua, cakap berpikir atau thinking skill. Di antaranya yaitu cakap menggali informasi, cakap mengolah informasi, cakap mengambil keputusan, dan cakap memecahkan masalah. Yang ketiga, cakap bersosialisasi atau social skill. Di antaranya, cakap berkomunikasi lisan, cakap berkomunikasi secara tertulis, dan cakap dalam bekerja sama. Yang keempat, cakap secara akademik atau academic skill. Di antaranya, cakap mengidentifikasi variabel,
cakap menghubungkan variabel, cakap merumuskan hipotesis, dan cakap melaksanakan suatu penelitian. Terakhir, yaitu cakap secara vokasional atau vocational skill. Di antaranya memiliki keahlian khusus di bidang pekerjaan, misal ahli komputer, ahli akuntansi, dan lain-lain. Adapun waktu dalam pengembangan karir guru, yaitu yang pertama, setelah mencapai tujuan dalam posisi saat ini. Jika seorang guru telah mencapai tujuan dalam posisi saat ini, seperti mencapai batas atas gaji atau tidak ada tantangan dalam pekerjaan, ia mungkin ingin mempertimbangkan pengembangan karirnya dengan mengejar jalur yang berbeda, seperti menjadi kepala sekolah, dosen, atau pembimbing akademis. Yang kedua, saat terjadi perubahan dalam sistem pendidikan. Ketika terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan, seorang guru harus mempertimbangkan mengembangkan karirnya untuk memenuhi persyaratan baru. Sebagai contoh, jika sistem pemerintahan mulai mengimplementasikan teknologi baru dalam pendidikan, seorang guru mungkin perlu mengikuti pelatihan tentang penggunaan teknologi terbaru. Yang ketiga, setelah memperoleh sertifikasi baru. Seorang guru yang memperoleh sertifikasi baru dapat mempertimbangkan pengembangan karirnya dengan mengejar pekerjaan yang lebih senior atau dengan meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan. Yang keempat, saat ingin mendapatkan pengalaman baru. Seorang guru mungkin ingin mengembangkan karirnya dengan mengambil tanggung jawab baru yang menawarkan pengalaman baru, misalnya menjadi mentor atau pelatih untuk guru lain, atau bekerja di daerah yang berbeda atau negara yang berbeda. Yang kelima, setelah mendapatkan gelar pendidikan yang lebih tinggi, ketika seorang guru telah memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi, seperti gelar master atau doktor, ia dapat mempertimbangkan pengembangan karirnya dengan mengejar posisi pengajaran yang lebih senior atau pekerjaan di luar pengajaran, seperti peneliti pendidikan atau konsultan. Lalu yang selanjutnya ada pun contoh pengembangan karir guru jangka pendek. Yang pertama, menghadiri pelatihan atau seminar. Guru dapat menghadiri pelatihan atau seminar untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan di bidang tertentu, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengelolaan kelas, atau pendidikan inklusif. Yang kedua, menjadi mentor. Guru dapat memanfaatkan pengalaman dan keterampilan mereka untuk menjadi mentor bagi guru baru atau guru yang membutuhkan bimbingan dalam menghadapi tantangan tertentu. Yang ketiga, menjadi pengajar tambahan. Guru dapat mencoba untuk menjadi pengajar tambahan untuk mata pelajaran yang mungkin belum pernah mereka ajarkan sebelumnya, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru dalam hal pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan keahlian di bidang tertentu. Guru dapat mempelajari lebih lanjut tentang bidang tertentu yang mungkin mereka minati, seperti bahasa asing atau sains, dan kemudian mencoba untuk mengajar mata pelajaran tersebut di kelas mereka. Yang kelima, menjadi anggota komite atau panitia di sekolah. Guru dapat menjadi anggota komite atau panitia di sekolah, seperti panitia keamanan, panitia kurikulum, atau panitia kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mereka memperluas jaringan dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada contoh pengembangan karir guru jangka panjang. Yang pertama, memperoleh gelar pendidikan yang lebih tinggi. Seorang guru dapat mengambil program studi untuk memperoleh gelar sarjana atau magister di bidang pendidikan atau bidang lain yang terkait dengan pengajaran. Yang kedua, menjadi peneliti atau pengembang kurikulum. Guru dapat memilih untuk mengembangkan karir mereka di bidang penelitian atau pengembangan kurikulum. Yang ketiga, membuka bisnis pendidikan atau menjadi konsultan.
Seorang guru dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang pendidikan untuk membuka bisnis pendidikan atau menjadi konsultan pendidikan. Yang keempat, mengajar di luar negeri. Seorang guru dapat memilih untuk mengajar di luar negeri yang dapat memberikan pengalaman internasional dan membantu mereka memperluas jaringan mereka. Yang kelima, menjadi penulis atau pembicara. Seorang guru dapat memilih untuk mengejar karir sebagai penulis atau pembicara yang dapat melibatkan menulis buku atau artikel tentang pendidikan atau memberikan pidato tentang topik pendidikan di konferensi atau seminar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip pengembangan karir guru. Yang pertama, ada prinsip umum. Nah, dalam prinsip umum itu sendiri, yaitu yang pertama ada demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian yang kedua, yaitu satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Kemudian yang ketiga, yaitu suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, yaitu memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, yaitu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip khusus, yaitu yang pertama ada ilmiah, yang mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian ada relevan, yang mana berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik yang profesional. Selanjutnya yaitu ada sistematis, yaitu setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Selanjutnya yaitu ada konsisten, yang mana terdapat hubungan yang teratur dan taat antara kompetensi dan juga indikator. Kemudian ada aktual dan tekstual, yang mana rumusan kompetensi dan indikator yang mengikuti perkembangan iptek. Selanjutnya ada fleksibel, yaitu rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada demokratis, yaitu setiap guru memiliki hak yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya. Kemudian ada objektif, yaitu guru dibina karirnya mengacu pada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator yang terukur. Selanjutnya ada komprehensif, yang mana guru dibina karirnya untuk mencapai kompetensi profesi yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada memandirikan, yaitu guru harus terus-menerus diberdayakan dapat meningkatkan kompetensi yang berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian. Selanjutnya yaitu ada profesional, yang mana pembinaan karir guru ini dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Selanjutnya yaitu ada bertahap, yaitu pembinaan karir guru dilaksanakan secara bertahap agar dapat mencapai profesionalitasnya. Selanjutnya ada berjenjang, yaitu pembinaan karir guru ini dilaksanakan secara berjenjang. Kemudian ada berkelanjutan, yaitu pembinaan karir guru dilaksanakan berkelanjutan, yakni adanya kebutuhan penyegaran kompetensi. Kemudian ada akuntabel, yaitu pembinaan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Kemudian ada efektif, yaitu pelaksanaan pembinaan karir guru ini mampu memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada efisien, yaitu pelaksanaan pembinaan karir guru ini harus didasari pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu proses pengembangan karir guru. Pengembangan karir adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan untuk merangkai beragam keadaan sepanjang masa.
Jadi proses pengembangan karir guru ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk memelihara, meningkatkan, dan memperbarui kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pekerjaan guru atau kinerja guru. Jadi pengembangan karir guru pada dasarnya adalah peningkatan kualitas dimensi-dimensi pada kompetensi guru. Ada beberapa dimensi utama dalam kompetensi guru, ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oke, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini terdiri dari 5 subkompetensi, yaitu memahami peserta didik secara mendalam, kemudian merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensinya. Kemudian kepribadian. Kompetensi kepribadian ini juga terdiri dari 5 subkompetensi. Yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil. Ini maksudnya guru bertindak sesuai norma yang berlaku. Kemudian dewasa. Guru menampilkan kemandirian bertindak sebagai pendidik. Kemudian ada arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini terdiri dari 3 subkompetensi, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, kemudian mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pendidik dan tenaga pendidik, kemudian mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali dan masyarakat. Kemudian ada dimensi yang ketiga, yaitu kompetensi profesional. Nah, pada kompetensi profesional ini terdiri dari 2 ranah subkompetensi. Yang pertama ada menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, contohnya memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan, contohnya menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi pada bidang studi tersebut. Kamu suara nih. Selanjutnya mengenai program dan pelaksanaan pengembangan karir guru. Pada program dan pelaksanaan pengembangan karir guru di sini ada 3. Yang pertama yaitu penugasan, yang kedua promosi, dan yang ketiga kenaikan pangkat. Yang pertama penugasan. Pada program ini, guru melakukan perencanaan pembelajaran, dilanjut dengan pelaksanaan evaluasi dan bimbingan terhadap siswa, serta melakukan pemberian tugas tambahan. Yang kedua yaitu promosi. Dalam promosi, pengembangan didasari oleh prestasi, kompetensi, kinerja, dan dedikasi yang telah diberikan guru kepada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kenaikan pangkat. Pada program kenaikan pangkat, guru harus memenuhi angka kredit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Angka kredit guru adalah poin yang dinilai dari hasil kerja selama kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terdapat 3 unsur yang dinilai sebagai angka kredit. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua pembelajaran, dan yang ketiga pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, sekian pemaparan materi dari anggota kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.